Ditargetinnya Desember. Oh, Desember tahun ini ya. Baru dibuka untuk umum lagi. Ini rumahnya memang ditempatin atau jadi museum, Pak ya? Jadi museum, Pak. Oh, jadi museum ya? Iya. Kayak rumah Jenderal Ahmad Yani, Iya. Ahmad Abdul Haris Nasution. Oh, yang ketiga ini rumah MT Haryono ya. Kita lihat dari luar nggak apa ya? Kenapa? Kita lihat dari luar nggak apa ya? Oh, dari luar nggak apa-apa. Nggak ke dalam. Izin, Pak ya? Ya Pak, maaf Pak kalau bisa. Nah, foto-foto. Saya lihat sendiri dari balkon ayah saya di bawah dikerumunin nama itu kopral-kopral petani. Ini adalah rumah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ya. Peristiwa gerakan 30 September PKI memang masih berbekas di hati masyarakat Indonesia. Sementara Jenderal TNI Abdul Haris Nasution selamat dari percobaan penculikan. Namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letnan 1 Pierre Andreas Tendian tewas dalam peristiwa tersebut. Pada hari ini saya akan mengajak sobat semua jalan-jalan virtual ke rumah para jenderal pahlawan revolusi ya. Nah, ini adalah rumah Jenderal Abdul Haris Nasution yang berada di Jalan Teguh Umar ya. Pierre Tendian merupakan salah satu personil militer yang tewas dalam peristiwa G30 SPKI dengan pangkat Letnan 1. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1939 dan tewas pada usia 26 tahun. Saya Nasution. Ya, setelah dari rumah Jenderal Abdul Haris Nasution di Teguh Umar, saya akan menuju rumah setelah dari rumah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, saya akan menuju ke Jalan Samsurijal ya. Aduh, nah itu di depan adalah Taman Suropati. Nah, ini Samsurijal nomor 14 ya. Di jalan rumah Samsurijal ini nomor 32 adalah rumahnya Jenderal S. Parman tempatnya. Letnan Jenderal S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Ia merupakan salah satu tokoh militer penting yang meninggal di usia 47 tahun dalam peristiwa G30 SPKI. Jabatan terakhirnya Asisten Menteri Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Rumah Jenderal ini adalah rumah Jenderal S. Parman ya, korban dari kebiadaban gerakan September 30 tahun 1965 sobat ya. Loh, kok telepon saya diputus? Saya pasti sedang difitnah. Ini adalah rumah Majen S. Parman dan sekarang sudah berpindah tangan ke pihak lain. Setelah dari rumah Jenderal S. Parman, saya akan menuju ke rumah Jenderal R. Suprapto ya, yang ada di Menteng juga ya. Di Jalan 19 ya. Nah, ini di sebelah kiri dulunya adalah lapangan sepak bola Persija ya. Nah, ini dulunya lapangan bola Persija, sekarang berganti nama menjadi Taman Menteng ya. Taman Menteng, coba. Nah, ini Jalan Besuki ya. Jalan Besuki ya. Jalan Besuki nomor 19. rumah R. Suprapto ya.
kiri ya. Ini. Jelas. Oh, ditutup. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Tuh. Ini. Kita kelewatan ya, cari lagi ya, dan balik. Letnan Jenderal Suprapto merupakan perwira tinggi militer yang tercatat dengan jabatan terakhirnya sebagai Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat di bidang administrasi. Ia dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni tahun 1920 dan berusia 45 tahun ketika peristiwa G30 SPKI. Menuju rumah Jenderal Sutoyo ya, yang berada di Jalan Sumenep, nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat ya. Nah, mari kita ke rumah Jenderal Sutoyo ya. Ini kita ke sebelah kiri ya, ke Jalan Sumenep Menteng ya, ke rumah Jenderal Sutoyo. Maijen Sutoyo Sisumiharjo diketahui lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus tahun 1922. Ia meninggal dengan pangkat jenderal dan berusia 43 tahun ketika terjadi G30 SPKI. Jabatan terakhirnya Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Dahulu ini adalah rumah Jenderal Sutoyo dan sekarang sudah berubah kepemilikan. Setelah dari rumah Jenderal Sutoyo, sekarang saya akan menuju rumah Jenderal Ahmad Yani ya, yang berada di Jalan Lembang nomor 58 Menteng ya. Nah, posisinya persis depan rumah Jenderal Ahmad Yani adalah rel kereta api ya. Oh, itu ada kereta KRL bandara ya lewat ya. Depan rumah Jenderal Ahmad Yani. Di sini kawasan Menteng memang adem sobat ya, banyak pohon besar ya. Dari zaman Belanda ini memang tempat rumah-rumah para pejabat ya. Nah, kita masih lurus terus menuju rumah Maijen Ahmad Yani. Nah, ini masih berada di Jalan Latu Arhari ya.
Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dan meninggal di usia 43 tahun ketika peristiwa G30 SPKI berlangsung. Menurut catatan sejarah, karir militer tertingginya adalah sebagai Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani yang meninggal dan dikuburkan dengan gelar jenderal. Jabatan terakhir Ahmad Yani adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap Jenderal. Nah, kita masuk ke sebelah kiri ya. Nah, ini adalah rumah Jenderal Pahlawan Revolusi Ahmad Yani ya, Sasmita Loka. Nah, itu adalah patung Jenderal Ahmad Yani. Hari ini hari Senin, museum tutup ya. Jadi saya nggak bisa masuk. Jadi kita lanjut terus ke rumah pahlawan revolusi berikutnya. Saya menuju Jalan Prambanan nomor 8 ya, Pak Jenderal MT Haryono. Nah, ini kalau kita ke kiri itu adalah Jalan Surabaya ya, Pasar Loa terkenal di Jakarta Pusat ya, Jalan Surabaya sebelah kiri tadi ya. Kita masuk terus, di depan adalah Universitas Pancasila Sekolah Pasca Sarjana ya. Nah, kita masih lurus terus ya sebelah jalan ini aja ya. Adem banget tempatnya, banyak sarang burung. Ini apartemen. Mansion Menteng, oh sebelah kanan ya. Ini Borobudur, kita cari ke Mendut. Kita masih berada di Jalan Mendut ya. Nah, kita cari-cari. Oh, ini Jalan Prambanan. Nah, ini sebelah kanan ya. Nah, Prambanan nomor Letnan Jenderal MT Haryono merupakan salah satu jenderal angkatan darat yang juga diculik dan dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari tahun 1924 dan meninggal di usia 41 tahun. Jabatan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Terus saja mereka kembali jam 8. Kami harus membawa Bapak sekarang. Oh, ini rumah MT Haryono. Dalam pemugaran ya. Dan perbaikan. Pak, lagi di Pugar apa ya? Kenapa? Rumah Pak Jenderal MT Haryono lagi di Pugar. Tapi belum bisa dikunjungi Pak. Oh. Masih pembangunan. Oh, masih tahap pembangunan ya? Belum boleh ini kunjungan, belum boleh. Tapi ini saya ngambil gambar apa ya untuk untuk ini. Oh, jadi dalam tahap pembangunan rumah MT Haryono ya. Berapa lama Pak kira-kira ya? Kemungkinan Desember sudah kelar. Oh, Desember sudah kelar. Berarti umum udah boleh masuk ya? Kemungkinan. Kemungkinan ya. Ditargetinnya Desember. Oh, Desember tahun ini ya. Baru dibuka untuk umum lagi. Ini rumahnya memang ditempatin atau jadi museum Pak ya? Jadi museum Pak. Oh, jadi museum ya? Iya. Kayak rumah Jenderal Ahmad Yani, Ahmad Abdul Haris Nasution. Oh, yang ketiga ini rumah MT Haryono ya. Kita lihat dari luar nggak apa ya? Kenapa? Kita lihat dari luar nggak apa ya? Oh, dari luar nggak apa-apa. Nggak ke dalam. Izin Pak ya. Ya Pak, maaf Pak kalau bisa nggak boleh foto-foto. Ayo cepat Jenderal, kita habis waktu. Saya langsung begini berdoa, gubrak. Berarti dia nggak suka orang berdoa. Tuan
Maijen Donald Ishak Panjaitan lahir di Balege, Tapanuli pada tanggal 9 Juni tahun 1925. Menurut catatan historis, Dai Panjaitan ditembak dan tewas di depan mata putrinya sendiri, Catherine Panjaitan. Dai Panjaitan meninggal di usia 40 tahun. Jabatan terakhirnya asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat di bidang logistik. Setelah dari Rumah Pahlawan Revolusi Menteng Jakarta Pusat dan Jalan Hasanuddin Blok M Jakarta Selatan, kita lanjut menuju Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.